Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat besar kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Kedua, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman keislaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada ibu dosen saya, Bu dosen guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Apriani, karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berpidato dengan judul Menuntut Ilmu adalah Wajib bagi umat muslim. Perlu diingat bahwasanya menimba ilmu adalah kewajiban setiap manusia, sebagaimana hadis yang telah berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib muslim. Itu hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan pidato yang berkaitan dengan ini. Mengapa menuntut ilmu itu wajib? Insya Allah, dimanapun kalian berada akan selalu memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan hanya sebuah pengetahuan saja, tetapi juga merangkum keseluruhan atau sekumpulan pengetahuan. Berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan juga telah ditelaah, diuji seperangkat metode dapat diakui bidang ilmu tertentu. Ilmu itu sendiri bisa disampaikan dengan banyak cara. Salah satunya bisa bertatap muka, atau bisa dengan ceramah, atau bisa dengan sedikit tutorial seperti atau dengan lain-lain. Syarat-syarat dalam ilmu, ada baiknya kita mengetahui syarat-syarat menuntut ilmu. Yang pertama adalah objektif. Objektif adalah ilmu harus memiliki sebuah objek kajian yang terdiri dari satu golongan, permasalahan yang sama dan sifatnya hakikatnya tampak dari luar maupun bentuknya dalam objeknya juga bisa bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji kebenarannya. Ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman pertama yang turun, yakni perintah untuk membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selain itu, dalam surat Al-Mujawadah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Di sana, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan seseorang akan buta dengan apa aja yang sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu penting bagi umat muslim. Karena kebanyakan umat muslim pada sekarang itu buta ilmu, sehingga hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam setiap langkah yang dilakukan akan setiap menghadiri majelis ilmu. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Jadi, kalian jika menuntut ilmu, jangan pernah menyerah. Emang, dalam menuntut ilmu pasti ada kesulitan. Yang namanya menuntut ilmu pasti kesulitan, tidak ada kemudahan. Karena itu, jika kalian merasa gagal dalam menuntut ilmu, jangan menyerah. Manjadda wajada. Terapkan itu dalam menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allah menyukai orang-orang yang menuntut ilmu. Allah menyukai orang-orang hambanya yang pintar. Dan Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang bodoh, yang tidak berilmu. Maka dari itu, supaya kita berilmu, kita harus belajar. Manjadda wajada. Setelah kita mendapatkan ilmu, alangkah baiknya kita juga menyampaikan ilmu-ilmu itu ke orang lain. Contoh, misalnya ada teman kita yang kesulitan, kita memberikan ilmu, kita membantu apabila kita tahu ilmu tersebut. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu, tetapi ilmu itu tidak kita berikan kepada teman kita atau ke orang lain. Dan ilmu itu hanya untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Berarti itu sombong dan tidak mau memberikan ilmu itu kepada orang lain. Dan menjaga amanah ilmu adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting
Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya kepada khianat dalam masalah harta.